Ayah melihatku sudah berusia 18 tahun tapi belum mendapat istri. Langsung menjodohkanku dengan seorang wanita dewasa berpayudara tunggal seberat 3 kilogram. Tapi saat tiba di tempat perjodohan, aku langsung membeku. Target perjodohan ternyata adalah dosen kuliahku. Yang lebih menakutkan, setiap hari aku selalu membolos kelasnya. Melihat ini aku tak ragu, langsung berlari keluar. Tapi tak disangka sang guru langsung menahanku. Adik nakal, kali ini mau kabur lagi? Baru saja pindah ke dunia dengan lebih banyak wanita daripada pria. Tidak lama kemudian, katanya anak tetangga si Lawang, usia 16 sudah membawa istri sendiri ke sekolah. Saat kuliah usiaku 18 tahun masih belum punya pacar. Aku menghela napas pasrah. Begitu mendengar perjodohan, aku langsung merasa antipati. _text. Tepat setelah lulus kuliah sebelum menyeberang, saya langsung didesak menikah dengan berbagai alasan oleh keluarga. Awalnya saya setuju untuk menemui calon, lalu bertemu dengan berbagai wanita aneh. Langsung mensyaratkan punya mobil dan rumah. Mas kawin mulai dari 388.000. Saya mendengarnya sampai naik darah. Kamu ini mau berkenalan atau cari anak orang kaya? Salam saja tidak diucapkan. Langsung tanya hal-hal begini. Saya juga tidak pernah memanjakan wanita-wanita seperti ini. Tidak berpendidikan, tidak bekerja, tidak ada tabungan. Melemparkan 3 kalimat itu lalu berbalik pergi. Lagi pula saya sama sekali tidak ingin menikah. Tapi di kehidupan ini orang tua sangat baik pada saya. Saya juga tidak enak marah, menolak dengan keras. Waktu yang dijanjikan baru saja tiba. Aku langsung masuk ke kafe tepat waktu. Kulihat ke arah tempat yang dikirim ayah. Wajah yang familiar membuatku kaget sampai tak bisa memegang ponsel. Dengan panik menstabilkan ponsel yang hampir jatuh. Melirik sekali lagi. Wanita yang sedang kesulitan, sedang bekerja menggunakan laptop, memancarkan pesan dewasa dan intelek. Aku benar-benar Luo Qinghan. Hampir saja mataku melotot keluar. Semester lalu guru mata kuliah profesionalku adalah Luo Qinghan. Sekaligus dia juga guru termuda di Universitas Suzhou. Konon baru berusia 26 tahun. Karena aku sering membolos, Luo Qinghan tidak hanya mengingatku, bahkan memberiku nilai gagal. Wajah dingin dan cantik ini, bahkan jadi abu sekalipun, aku akan mengenalinya si tua sengaja menyusahkanku. Dosen universitas, bagaimana bisa bertemu seperti ini? Sangat canggung. Meskipun wajahku cukup tebal, tapi aku sudah mengekangnya selama bertahun-tahun, dan sering bersikap masa bodoh. Sekarang harus bertemu untuk berkenalan. Lebih baik bunuh saja aku. Aku sedang bersiap menelpon untuk mempertanyakan ayahku yang menyebalkan itu. Lalu mendengar suara dewasa yang dingin dan familiar, memanggil namaku. Lin Yi, hari ini kamu terlambat lagi. Aku menghela napas pelan, tidak bisa menghindar. Sebenarnya aku juga tidak terlambat, hanya saja tadi terdiam beberapa menit. Aku duduk di hadapan Luo Qinghan dengan wajah periang. Maaf, saya membantu nenek menyeberang jalan. Atau teman sekamarmu yang mana lagi yang menikah? Luo Qinghan sudah mendengar berbagai alasan untuk terlambat atau membolos. 2 alasan yang biasa digunakan. Dia sendiri sudah hafal. Kali ini ayahku yang memberitahuku. Malam ini langsung kusalahkan pada ayah. Luo Qinghan tidak menjawab, melainkan mendorong secangkir kopi ke arahku. Bawa KTP? Bawa? Aku memandangi Luo Qinghan dengan bingung, tidak tahu untuk apa dia bertanya itu. Kalau begitu ayo, kita pergi mendaftar nikah. Luo Qinghan menutup laptopnya, memasukkannya ke dalam tasnya. Ucapannya barusan serius, tidak bercanda. Apakah ini tidak terlalu cepat? Kamu belum menikah di usia 18 tahun. Pasti sekarang juga dikejar-kejar orang tuamu untuk menikah. Aku juga? Aku sempat kehilangan kata-kata. Bukankah seharusnya tidak normal kalau menikah di usia 18 tahun? Dunia ini benar-benar aneh. Karena kita sama-sama dikejar untuk menikah. Kalau kita berdua menikah, kita tidak akan dikejar lagi, nanti tinggal pura-pura di depan keluarga. Aku merenung sejenak dan merasa itu cukup masuk akal. Kalau hari ini tidak jodoh dengan Luo Qinghan, pasti ayahku akan mengatur jodoh lagi untukku. Lagi pula, kecantikan Luo Qinghan bukan hanya memikat negara, tapi juga kecantikan yang tiada duanya. Tidak memalukan jadi suami istri dengannya. Yang penting aku hanya ingin bermalas-malasan. Urusan menyusul ini lebih baik diselesaikan cepat. Aku berdiri, mengikuti Luo Qinghan meninggalkan kedai kopi. Duduk di mobil Luo Qinghan, langsung menuju kantor catatan sipil. Memperlihatkan identitas, mengambil foto pernikahan, mendapatkan sertifikat. Tuntas dalam satu tarikan napas. Lalu kakak pulang ke rumah. Begitu tiba di rumah, aku segera menyusun sertifikat pernikahan di samping ayah Lin Ye. Wah, cepat sekali. Wajah Lin Ye dipenuhi keterkejutan. Aku belum menghitungmu. Mengapa tidak memberitahuku sebelumnya bahwa calon kencan butaku adalah dosen kuliahku? Mengingat hal ini membuatku kesal. Ini untuk kebaikanmu. Kalau aku memberitahumu, kamu pasti tidak akan pergi. Bisakah kamu dan Luo Qinghan menikah? Aku merasa logika ini sepertinya mengikuti alur Lin Ye. Bagaimana aku bisa berdebat dengannya? Saat aku terdiam, teleponku berbunyi. Itu panggilan dari Luo Qinghan. Lin Ye segera berbalik dan meninggalkan ruangan, bahkan menutup pintu ruangan. Guru Luo, ada urusan gaib denganmu. Apakah KTP-mu masih ada padaku? Aku segera merogoh kedua sakuku. Benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa. Datanglah ke rumahku untuk mengambilnya. Aku kirimkan alamatnya. Boleh kan? Aku menyimpan telepon dan pergi lagi. Lalu turun untuk mengemudikan mobil khusus Lin Ye. Sepanjang jalan kecuali lampu lalu lintas, aku lancar tanpa hambatan. Plat nomor 00003 sangat berguna. Lebih dari 10 menit kemudian, saya tiba di apartemen Wenchui di pusat kota Su City. Harga properti di sini setidaknya 80.000 per meter persegi. Baru sekarang saya tahu Luo Qinghan ternyata juga seorang wanita kaya. Setelah memarkir mobil, saya segera tiba di depan rumah Luo Qinghan. Saya mengetuk pintu. Sebentar, pintu belakang terbuka sedikit. Suara Luo Qinghan terdengar dari dalam. Masuklah. Saya membuka pintu. Tepat melihat Luo Qinghan berjalan ke ruang belajar. KTP Anda ada di atas meja. Guru?
Apakah Anda sibuk? Saya bertanya sekilas. Sepanjang hari ini Luo Qinghan sepertinya selalu terburu-buru. Suara Luo Qinghan terdengar dari ruang belajar. Diikuti kemudian dengan satu kalimat lagi. Suara translate_text sudah meningkat cukup banyak. Mata kuliah yang kamu tidak lulus di semester lalu di kelas saya. Bagaimana ini? Bukankah masih ada ujian perbaikan? Saya menjawab dengan santai. Sama sekali tidak peduli. Tidak ujian bisa lulus? Pertanyaan Luo Qinghan membuat saya terdiam. Saat saya pindah ke dunia ini sudah jadi mahasiswa tingkat 2. Apakah diri saya sebelumnya punya masalah apa? Memilih jurusan teknik perangkat lunak seperti ini. Meneruskan warisan ayah sendiri. Menjadi PNS tidak lebih baik? Luo Qinghan tanpa sadar sudah berdiri di pintu ruang belajar. Gaun rendah hitam polos menampakkan kaki putihnya yang halus. Membuat saya sampai lupa ingatan. Saya masih punya rencana pengajaran persiapan. Sekarang di rumah juga hanya main-main. Lebih baik belajar di sini. Tolong bantu aku langsung lulus saja. Ini kan bukan bantu orang luar. Aku berkata sambil bergurau. Lagian kita sudah sah nikah. Bantu suami sendiri kan tidak masalah. Justru karena hubungan kita, malah tidak boleh melindungi. Pakai sandal dan datang ke ruang kerjaku. Tanpa memberi kesempatan menolak. Luo Qinghan langsung kembali ke ruang kerja. Sudut mulutku berkedut. Apa perempuan ini begitu pendendam? Aku cuma bolos setengah kelasnya dalam satu semester. Sudahlah, lagi pula pulang juga tidak ada yang dikerjakan. Tinggal di sini juga tidak buruk. Malah santai-santai. Di mana saja bisa. Apalagi di sini ada cantik yang enak dipandang. Soal belajar? Belajar apa? 4 tahun belajar bahasa komputer. Translate_text. Lulus dan cari pekerjaan magang dengan gaji 4.000. Tidak akan ada yang benar-benar berpikir belajar bahasa komputer bisa membuat wirausaha lah. Setelah menjejalkan kehidupan ke dalam saku, aku masuk ke ruang belajar. Luo Qinghan sedang sibuk duduk di depan komputer. Di sudut meja sebelah sudah tersedia sebuah kursi dan sebuah laptop yang menyala. Aku melihat PPT di layar dan langsung merasa pusing. Kamu duduk di sana dan baca seluruh PPT dengan teliti. Di komputerku ada software pendukungnya. Kamu juga bisa berlatih. Ujian perbaikan semuanya dari materi ini. Mata Luo Qinghan terus menatap layar komputer di depannya, tidak melihat ke arahku. Aku bisa melihat dia memang agak sibuk. Tapi aku tidak mengerti kenapa semua pekerjaan ini harus dia tangani sendiri. Padahal beberapa hal bisa diserahkan pada siswa OSIS. Sejak saat itu Luo Qinghan punya satu citra lagi di hatiku. Workaholic. Secara simbolis melihat 2 halaman PPT lalu tidak sanggup melanjutkan. Sesaat kemudian aku langsung rebah di kursi, menonton video di ponsel. Sambil scroll-scroll akhirnya tertidur. Lebih dari 1 jam kemudian, Luo Qinghan yang terus sibuk baru saja ingin minum seteguk air. Menengok lalu melihatku yang sudah terbaring di kursi. Tidur dengan mulut menganga. Luo Qinghan. Dahi mengeluarkan setetes keringat besar yang melambangkan kekesalan. Bangun dulu baru tidur lagi. Air liurnya keluar. Luo Qinghan mengulurkan tangan menepuk pundakku perlahan. Membangunkanku. Aku mengedipkan mata sekuat tenaga. Menguap panjang lebar. Makan dulu. Luo Qinghan merasa kesal. Setelah hening sejenak, Luo Qinghan membuka mulut menanyai aku. Kamu sangat membenciku ya? Gak kok. Kamu juga gak jahat padaku. Kenapa aku harus membenci seorang cewek cantik? Aku merentangkan badan. Seluruh tubuhku memancarkan aura santai yang malas. Kalau begitu kenapa 3 semester pertama kuliah kamu tidak pernah bolos? Tapi sejak semester lalu aku mengajarimu. Kamu terus membolos di kelasku. Ini tentu tidak bisa kuberitahu kalau aku pindah dimensi. Sebenarnya semester lalu aku tidak hanya membolos kelasmu. Kelas lain juga bolos. Kelasmu yang paling sering bolos. Karena semuanya sedang pergi ya. Aku pergi ke kelas juga cuma main-main. Kenapa tidak main di asrama saja? Kalau kamu benci jurusan ini, kenapa tidak ganti jurusan setelah tahun pertama selesai? Dan terus bersikap masa bodoh. Kamu bisa mengerti bahwa aku sudah melihat kenyataan. Tidak lagi berangan-angan seperti masa muda. Ini adalah satu-satunya hal yang cukup serius yang kukatakan dari awal sampai sekarang. Luo Qinghan memandangku dan dalam hati menghela napas pelan. Dan kamu juga sepenuhnya bisa ikut ujian CPNS. Meneruskan jejak ayahmu. Tapi kuliah pasti harus diselesaikan. Kalau tidak, percuma saja. Paksalah dirimu sedikit. Bahkan jika hanya menghafal, bacalah versi PPT ini. Setelah semester mulai, ujiannya harus lulus, kan? Setelah berbicara, Luo Qinghan melanjutkan mempersiapkan pekerjaan semester barunya. Tapi aku juga benar-benar tidak bisa memahaminya. PPT ini mulai memohon kepada guru. Tidak bisakah kamu memberi kelonggaran? Tidak bisa? Profesor Luo, tolonglah. Memanggil istri pun tidak ada gunanya. Istri? Kak Luo? Tolong bantu ya. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang baru saja kamu panggil aku? Luo Qinghan tiba-tiba menoleh ke arahku. Kakak, kalau tidak suka, aku bisa ganti yang lain. Cantik atau jelita boleh. Kamu suka yang mana? Aku rasa kamu memanggil kakak. Aku dengar lebih enak di telinga. Aku tidak memperhatikan. Ekspresi Luo Qinghan menunjukkan senyum sama. Baiklah, jadi kakak Luo bolehkan aku mengulang ujian. Langsung lulus, aku menunjukkan 8 gigi putihku. Berkata pada Luo Qinghan dengan wajah penuh senyum. Luo Qinghan berpikir sejenak. Langsung meluluskanmu agak kurang baik. Nanti aku kasih kunci jawabannya. Setidaknya hafalkan baik-baik jawabannya. Oke, lebih baik ada jawaban daripada nanti menulis asal-asalan. Karena aku sudah membantumu. Kamu juga bantu aku satu hal. Sekolah akan dimulai minggu depan. Membantu kelas saya menjamu mahasiswa baru. Ada kursi dan shouting di gerbang sekolah. Tidak perlu sering berjalan-jalan. Luo Qinghan melihat saya tampak santai. Langsung tahu apa yang saya khawatirkan. Langsung memberi saya penenang. Saya mengingat kembali. Saat saya sendiri mendaftar masuk universitas dulu. Senior yang menjamu saya duduk terus di bawah tenda sementara. Sepertinya cukup santai ya. Nanti saya akan membantu. Selagi Luo Qinghan menjelaskan barusan, otak saya bekerja
bekerja dengan cepat. Sudah memikirkan cara bermalas-malasan. Sabtu depan pukul 9 pagi. Matahari sudah agak terik. Saya memakai kaos lengan pendek, menguap, duduk dengan lelah di kursi gazebo, lalu menaruh sebuah papan di wajahnya, dan mulai pura-pura tidur. Di papan itu tertulis 2 baris kata, aplikasi maskot, pendaftaran kelas 4, cari kakak senior cantik Zheng Ya di samping. Sibuk sekali melayani mahasiswa baru. Sambil sesekali melirikku dengan kesal di sebelah. Kamu bantu aku dong, jangan biarkan aku sibuk sendiri. Bukankah aku sudah membantu? Aku pegang papan, agar mahasiswa baru kelas 4 langsung melihatnya. Tidak perlu kita sibuk menyapa. Kan bagus, aku masih belum bangun. Zheng Ya baru ingin berkata lagi. Seorang gadis cantik berambut panjang mengenakan dress putih, dengan tas selempang di punggung muncul di sampingku. Membuatnya langsung diam. Kemudian terdengar 2 kali batuk. Membuatku merasa ada yang tidak beres. Kenapa suara batuk ini terdengar sangat familiar? Tiba-tiba wajah dingin seorang wanita muncul dalam pikiranku. Membuatku langsung duduk ketakutan. Benar saja, saat mengangkat kepalaku lihat dia menyilangkan tangan di dada, berkerut kening, memandangku. Luo Qinghan, aku memintamu datang untuk membantu, bukan untuk tidur di tempat lain. Aku berkata pada Luo Qinghan sambil tersenyum lebar. Aku juga sudah membantu kok. Luo Qinghan melototiku. Sorot mata tajam yang terpancar dari matanya yang dingin dan cantik membuatku segera menyembunyikan wajah perusuh yang sedang tertawa. Tidak heran meski cantik sekali. 26 tahun masih belum laku. Zheng Ya, kamu istirahat sebentar saja, biarkan aku yang mencatat mahasiswa baru yang melapor. Qinghan meletakkan tas selempangnya di meja, mengeluarkan laptop dan buku catatan untuk melaporkan pendaftaran. Zheng Ya mengangguk, memberikan kursinya sendiri kepada Luo Qinghan. Kamu yang menerima mahasiswa baru, aku yang mencatat. Aku hampir menulis 3 kata, tidak rela, di wajahku. Tapi tidak ada cara. Siapa yang membuat wanita ini adalah mentornya sekaligus istrinya. Sekarang sudah jam 10 pagi lebih. Orang yang datang melapor. Siapa namanya? Chai Sukun. Nama yang bagus. Tim basket sekolah. Selamat datang. Kecepatanku menerima mahasiswa baru sangat cepat. Hingga kecepatan pencatatan Luo Qinghan di samping agak tidak bisa mengikuti. Sampai siang hari kedua orang baru memiliki waktu istirahat sejenak. Luo Xinhan akhirnya juga mengeluarkan pertanyaan dalam hatinya. Kok kamu bisa begitu mahir menerima mahasiswa baru? Pernah melakukan pekerjaan serupa. Jadi sudah cukup terampil. Aku yang tadi 1 jam lalu seolah berganti menjadi orang lain. Aura malasnya hilang. Gerakannya cepat dan tepat. Luo Qinghan bahkan melihat kesan dewasa dan berpengalaman pada dirimu. Di dunia yang dikuasai pria ini, biasanya pada pria paruh baya mendekati 40 tahun, belum tentu memiliki ketenangan seperti ini. Aku minum seteguk air, lalu kembali malas. Menoleh ke Luo Qinghan dan berkata, sudah waktunya makan. Bagaimana kalau cari 2 orang untuk menggantikanku? Kita pergi makan siang. Melihat sikapku yang tidak sabar untuk kabur, perasaan sedikit berdebar yang baru saja timbul dalam diri Luo Qinghan terhadapku langsung hancur berantakan. Tapi dia memang juga sudah lapar. Hanya tersisa beberapa mahasiswa baru saja. Sore biar Zheng Ya dan yang lainnya yang datang. Aku akan pergi makan siang di luar bersamamu. Sementara Luo Qinghan berbicara, dia sudah mengambil sebuah payung dari tasnya. Luo Qinghan membuka payungnya, keluar dari gazebo. Awalnya kupikir aku juga akan berlindung di bawah payungnya. Tapi tak disangka setelah keluar aku tetap menjaga jarak dengannya. Ayo jalan. Kenapa diam saja? Bukankah kamu juga lapar? Kubangunkan Luo Qinghan yang sedang termenung. Luo Qinghan berjalan dengan payung di sisi paling dalam trotoar. Aku menjaga jarak dengannya, berjalan di bawah terik matahari. Entah mengapa, Luo Qinghan merasa suasana seperti ini sangat canggung. Tiba-tiba langkahnya mulai miring sedikit. Payung hitamnya pun perlahan menutupi matahari di atas kepalaku. Kenapa? Kukira Luo Qinghan tiba-tiba mendekat. Ada sesuatu yang terjadi? Tidak kenapa, di sini lebih sejuk. Tidak bisakah kau mencari alasan yang sedikit lebih masuk akal? Sambil merasa tak tahu harus berkata apa, aku juga mulai memikirkan apa maksud tersembunyi wanita ini. Kami berjalan berdua di bawah satu payung yang sama. Tak ada yang berbicara. Sampai akhirnya tiba di jalan kuliner dekat Universitas Sucheng. Luo Qinghan baru membuka mulut. Apa rencana makan siangmu? Restoran barat itu sudah kudatangi 2 kali. Rasanya cukup enak. Tujuan Luo Qinghan keluar adalah untuk masuk ke restoran barat ini. Tapi dia sendiri juga tidak tahu mengapa harus memperkenalkan restoran ini padaku. Mi kuah. Jawabanku sederhana. Hanya 3 kata. Sekarang aku tidak terlalu kekurangan uang saku, tapi tetap menyukai jajanan biasa ini. Dengan sangat wajar aku meninggalkan payung teduh itu. Tanpa menengok, langsung menuju warung mie kuah kecil yang tidak mencolok itu. Luo Qinghan berdiri di tempat dan menatap punggungku. 2 kata muncul di pikirannya. Kesepian. Dia juga selalu menjadi wanita kuat yang menyendiri. Selama ini dia merasa bisa hidup baik sendirian. Tapi terkadang di malam yang larut, duduk sendirian di depan komputer. Perasaan tak berdaya dan hampa itu sangat kuat. Seiring bertambahnya usia, situasi seperti ini semakin sering terjadi. Karena itu Luo Qinghan tidak lagi menolak perjodohan yang diatur keluarganya. Bahkan setelah berpuluh-puluh pria dijodohkan, dia tidak ada yang cocok. Ketika melihat calon jodohnya adalah aku, Luo Qinghan tahu keluarga pihak lain sangat baik, tidak akan mengincar hartanya. Setelah 6 bulan berinteraksi, dia merasa meskipun aku santai, setidaknya tidak akan membuat masalah untuknya. Karena itu Luo Qinghan menerimanya. Dia berpikir paling-paling seperti punya adik laki-laki tambahan. Tapi hari ini dia menemukan, saya sepertinya tidak terlalu berbeda dengan bayangannya. Bahkan melihat beberapa bayangan dari diri sendiri. Luo Qinghan melangkah kembali dan masuk ke tomi rebus itu. Kebetulan saat itu saya baru saja memesan 1 porsi. Melihat Luo Qinghan juga masuk, masih penasaran. Bukankah kamu tadi mau makan makanan barat? Aku belum pernah makan tomi rebus. Mau mencoba? Melihat ini, saya memberi jalan kepada Luo Qinghan. Biarkan dia memesan.
Tapi Luo Qinghan melihat lama dan tidak tahu rasa apa yang mau dipesan. Lalu menoleh dan bertanya kepada saya tomi rebus mana yang enak. Semuanya hampir sama. Saya pesan tomi rebus ala kota tua Beijing. Kalau begitu saya juga mau pesan yang ini, kata Luo Qinghan kepada pemilik warung. Selesai bicara dan hendak membayar, aku sudah mengulurkan tangan memindai kode. Membayar untuk 2 porsi. Lalu duduk di kursi kosong di samping, sendirian menatap ponsel, menunggu mie datang. Luo Qinghan duduk di hadapanku. Mie kuah daging datang. Pemilik dengan ramah mengantarkan 2 mangkuk mie kuah daging. Dengan mahir aku menuangkan semua daging dan kuah ke mie lalu mengaduknya. Ini adalah cara makan mie kuah daging yang paling sederhana dan praktis. Luo Qinghan pertama kali makan mie kuah daging, lalu menirukan caraku. Baru mencoba suapan pertama, Luo Qinghan langsung takluk oleh jajanan khas utara ini. Nafsu makan ditambah lagi lapar. Luo Qinghan makan dengan cepat. Aku belum selesai makan. Dia sudah menghabiskan mie kuah daging hingga tandas. Dia tidak buru-buru pergi. Translate_text, melainkan hanya memandangiku makan diam-diam. Luo Qinghan tanpa sadar mengamati suami kecilnya ini. Penampilannya cukup baik. Luo Qinghan telah melihat banyak pria tampan. Kau tidak terlalu menakjubkan, tapi wajahnya masih polos, memancarkan keceriaan dan kekanak-kanakan dalam perilaku sehari-hari. Justru menunjukkan kematangan yang sangat tidak sesuai dengan wajah ini. Dan hari ini Luo Qinghan kembali melihat sisi dewasa darimu. Perbedaan kontras yang kuat ini membuat pandangan Luo Qinghan padamu mulai berubah. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku merasa tidak nyaman ditatap oleh Luo Qinghan. Apa ada masalah denganku memandangi suamiku sendiri? Aku tak bisa membantah. Lanjut makan mie. Setelah menghabiskan suapan terakhir mie daging rebus, bersiap untuk berdiri dan pergi. Tunggu sebentar. Di sudut mulutmu masih ada sisa susu yang belum dibersihkan. Dengan diingatkan seperti ini, secara refleks aku ingin mengambil tisu makan di pinggir meja, tapi di dalamnya sudah habis. Tepat saat hendak meminta tisu ke pemilik warung, Luo Qinghan mengeluarkan selembar tisu dari tasnya. Tidak perlu merepotkan pemiliknya, aku punya. Terima kasih. Tanganku baru saja terangkat, bersiap untuk menerima tisunya. Siapa sangka Luo Qinghan malah mengulurkan tangannya ke sudut mulutku. Dengan jari-jarinya yang sejuk, ia menyeka perlahan dengan tisu di sudut mulut. Aku yang belum pernah jatuh cinta sama sekali tidak pernah merasakan perasaan seperti ini. Wajahku menunjukkan sedikit ketegangan dan kebingungan. Perlahan mengucapkan 2 kata. Terima kasih. Luo Qinghan tidak menjawab, hanya menunjukkan senyum tipis. Hatiku seakan berdebar lebih kencang sekali. Apakah ini perasaan jatuh cinta? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Setelah kembali, Luo Qinghan dan aku berpisah di gerbang sekolah. Sebagai pembimbing akademik, tugas pelaporan dan pencatatan harus dia yang selesaikan. Sedangkan aku sudah kembali normal. Berjalan ke dalam tanpa menoleh. Perasaan gugup tadi adalah kecelakaan. Aku jamin diriku pergi. Pasti tidak akan ada yang kedua kalinya. Lin Yi, jangan lupa ulang pelajaran. Sudah semua aku kirim ke kamu. Luo Qinghan berteriak keras kepadaku. Kata, jawaban, dihilangkannya. Lagi pula ini di luar ruangan. Aku membelakanginya dan memberi isyarat oke. Lanjut berjalan santai ke asrama. Kembali ke asrama. Aku langsung mulai main game. Begitu main sampai hampir sepanjang sore. Janji dengan Luo Qinghan untuk belajar juga sudah kulupakan. Menjelang sore hari, saat aku sedang bersantai di kursi malas, tiba-tiba dapat pesan dari Luo Qinghan. Sudah sejauh mana menghafal jawabannya? Jawaban apa? Otakku loading sebentar baru ingat hal ini. Tapi kupikir ini bukan hal penting. Balas saja sembarangan. Lumayan, sudah baca sedikit. Luo Qinghan tidak langsung membalas. Beberapa saat kemudian mengirim screenshot percakapan dia denganku, dengan 1 baris yang sangat mencolok. Pihak lain belum menerima file Anda. Aku melihat screenshot dan tertawa geli atas kelakuanku sendiri. Waduh, keasikan main. Lupa terima file. Tapi aku juga tidak peduli. Translate_text. Lagi pula aku sama sekali tidak memikirkan hal ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghafal jawaban? Aku langsung mengirim emoji lucu ke Luo Qinghan dan menambahkan 1 kalimat. Hei, aku sekarang turun ke lantai bawah. Aku menunggumu di bawah asrama kalian. Kepalaku penuh tanda tanya. Apalagi yang diinginkan wanita ini dariku? Jangan-jangan dia menganggapku sebagai tenaga kerja gratis. Saat aku mengirim 2 kata ini, masih membawa sedikit kemarahan, ikut aku pulang. Aku akan mengawasi kamu menghafal. Melihat balasan Luo Qinghan, kemarahanku sudah hilang, berubah menjadi kepasrahan. Bisakah aku menolak? Tidak bisa, cepatlah. Jangan berlambat-lambat. Aku masih sibuk setelah pulang. Aku sudah tahu akan sulit meyakinkan wanita ini, dan mata kuliahku masih bergantung padanya. Terpaksa setuju dengan enggan. Aku tiba di bawah asrama, langsung melihat Luo Qinghan berdiri tanpa ekspresi, memancarkan aura dingin dari sekujur tubuhnya sambil menungguku dari kejauhan. Dalam hati aku bergumam, wanita ini benar-benar dingin. Jangan-jangan dia frigid. Kami berdua tidak berbicara sepanjang jalan. Sampai di rumah, sama seperti terakhir kali. Luo Qinghan bekerja. Aku menyiapkan jawaban di dalam. Kali ini jangan sampai kamu tertidur lagi. Luo Qinghan mengingatkanku. Akan kucoba sebisa mungkin. Ini memang tidak bisa kujamin. Tanpa stimulasi rasa krisis. Menjawab dengan membosankan. Sangat membuat mengantuk. Tapi karena sudah sore, perutku agak lapar. Jadi tidak ada kesulitan. Ku berterus terang mengatakannya. Kakak, bagaimana kalau makan malam dulu sebelum sibuk? Aku agak lapar. Sebenarnya Luo Qinghan sudah lama lapar. Tapi karena aku ada di sampingnya, dia menahan diri terus. Mengapa begitu dia juga tidak tahu. Yang penting dia menunggu aku yang berbicara dulu. Lalu baru memesan makanan pesan antar. Kalau begitu aku pesan makanan saja. Kamu mau makan apa? Aku pesan sekalian. Terserah kamu saja. Aku tidak pilih-pilih makanan. Kalau begitu aku pesan 2 porsi mie daging rebus. Luo Qinghan langsung mau memesan setelah berkata begitu. Aku buru-buru berbicara. Apa yang terjadi dengan kakek Gamba? Bakmi daging rebus memang enak ya? Luo Qinghan memandangku dengan bingung. Pesan
antar. Jangan pesan mie, nanti lembek, nanti sama sekali tidak enak. Begitu kata Luo Qinghan perlahan. Dia melihat lagi halaman pesan antar sebentar. Juga tidak tahu mau memilih apa lagi. Sekarang otaknya dipenuhi rasa bakmi daging rebus yang tadi. Setelah berpikir sebentar, Luo Qinghan mengusulkan padaku. Bagaimana kalau kita makan di restoran siang tadi? Juga tidak jauh. Bakmi daging rebus di restoran itu mungkin sudah habis terjual. Setelah aku selesai bicara, Luo Qinghan langsung tidak bersuara. Diam yang tiba-tiba membuatku mengangkat kepala dan memandang profil wajah Luo Qinghan. Yang membuatku tak percaya adalah bibir kecil di wajah dinginnya itu sepertinya sedikit cemberut. Lengkungan bibirnya sangat kecil. Tanpa diperhatikan baik-baik, mustahil terlihat. Setelah menatapnya beberapa detik, aku yakin mataku tidak salah lihat. Lalu dengan lembut aku bertanya, Luo Qinghan, kamu sangat suka mie daging rebus? Luo Qinghan awalnya kaget dengan pertanyaan tiba-tiba ini. Secara refleks menggelengkan kepala menyangkal. Kali ini aku bingung, sedikit mengerutkan kening. Memandangnya dengan tak mengerti. Luo Qinghan tidak berkata apa-apa, kembali menundukkan kepala. Setelah rambut halusnya menutupi wajahnya yang memerah, baru perlahan mengangguk. Melihat pemandangan ini, sudut bibirku tak terkendali naik sedikit. Seperti anak kecil saja. Kontrasnya cukup kuat nih, karena kamu ingin makan. Kalau begitu aku buatkan satu porsi. Kebetulan aku juga tidak terlalu ingin makan makanan pesan antar. Aku menyimpan ponsel ke dalam saku, berdiri dan bersiap untuk pergi. Luo Qinghan langsung mengangkat kepala dengan antusias. Matanya memancarkan keheranan, memandang ke arahnya yang sudah membelakang. Kamu bisa membuat mie daging rebus? Dulu pernah membuat untuk diri sendiri. Aku berjalan ke depan kulkas dapur, ingin melihat isinya. Lalu aku sendiri yang pergi membeli bahan-bahan. Tapi begitu pintu kulkas dibuka, wah, lebih bersih dari wajahku sendiri. Kulkas ini dibeli murni untuk hiasan saja. Aku pergi beli bahan-bahan. Kamu tunggu sebentar ya, Qinghan menjawab. Dan segera berjalan ke pintu ruang belajar, menyaksikanku pergi. Setelah mendengar suara pintu tertutup, baru kembali ke posisinya semula. Awalnya ingin melanjutkan kerja, tapi perutnya sudah mulai keroncongan tak tertahankan. Begitulah, Luo Qinghan tidak menunggu apapun lagi. Lebih dari 10 menit kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Dia hampir berlari kencang keluar, membukakan pintu untukku. Aku satu tangan memegang sosis panggang, tangan lain memegang bahan-bahan untuk mie daging rebus. Makan sosis panggang dulu untuk isi perut. Lapar terlalu lama, tidak baik untuk lambung. Berdiam diri apa? Kamu tidak lapar? Kata-kata membangunkan Luo Qinghan yang sedang melamun. Dia mengulurkan tangan mengambil kantong berisi sosis panggang. Aku lalu berjalan ke dapur. Luo Qinghan memandangi sosis panggang di dalam kantong di tangannya. Agak ragu-ragu, makan atau tidak dulu. Akhirnya perutnya yang mengambil keputusan. Sama seperti mie daging rebus yang tadi. Sosis panggang yang tampak biasa, sangat disukai Luo Qinghan. Membuatnya tiba-tiba merasa, makanan di restoran mewah sepertinya juga biasa saja. Luo Qinghan tidak kembali ke ruang belajar, melainkan berjalan pelan ke dapur. Melihatku sedang bekerja. Apa ini? Suara Luo Xinhan tiba-tiba muncul. Membuatku hampir saja menebaskan pisau dapur ke tanganku. Kamu berjalan tidak bersuara ya? Aku meletakkan pisau dapur dan menepuk-nepuk dada. Translate_text. Membiarkan diri sedikit tenang. Aku tadi berjalan terlalu cepat untuk membukakan pintu untukmu. Tidak pakai sandal. Jelas tidak ada suara kalau jalan tanpa alas kaki. Luo Qinghan menjelaskan. Secara refleks mataku menunduk ke bawah. Kaki yang halus dan putih. Kaki putih bersembul dari bawah rok hitam. Tanpa cacat sedikit pun. Apa yang sedang kupikirkan? Memasak itu penting. Ya, memasak. Aku melakukan hipnosis pada diriku sendiri. Kembali membuat mie kuah. Luo Qinghan memperhatikan pandanganku tadi, juga menunduk melihat kakinya yang halus, lalu menatap lagi profil wajahku. Dua kata muncul di pikirannya. Setiap orang punya kebiasaan kecilnya sendiri. Seperti Luo Qinghan yang tak pernah memberitahu siapapun. Dia menyukai yang masih hijau, yang pemalu. Selanjutnya tak ada yang berbicara. Luo Qinghan hanya memandangiku dengan tenang saat aku mulai memasak. Tak lama kemudian, 2 mangkok misao sudah selesai. Rasanya mungkin tak sebaik toko yang profesional. Mari kita makan seadanya. Aku menaruh 2 porsi misao. Setelah diletakkan di meja, langsung mengambil sumpit dan mulai makan sendiri. Melihat pemandangan ini, Luo Qinghan hatinya masih sedikit kesal. Menurut alur cerita novel, bukankah seharusnya kau menatapku dengan tatapan penuh harap saat aku makan? Lalu bertanya bagaimana rasanya? Kenapa malah makan sendiri? Aku tadi bahkan sudah memikirkan bagaimana memuji masakanmu. Meskipun dalam hati mengeluh, Luo Qinghan sendiri sudah mulai menyumpit dan makan. Dan saat gigitan pertama masuk ke mulut, dia langsung terkejut. Rasanya hampir tidak berbeda dengan makan siang. Gerakan Luo Qinghan makan mie melambat banyak. Pandangannya terus tertuju padaku. Segala yang terjadi hari ini membuatnya mulai kembali melihat suami kecilnya ini. Tapi dia memang malu saat makan siang. Luo Qinghan melihat kematangan yang tidak sesuai usia darimu. Tapi hanya membersihkan sudut mulutnya saja sudah membuatnya gugup dan malu. Jelas sekali ini adalah anak polos yang bahkan belum pernah menyentuh tangan perempuan. Ini sangat aneh. Tanpa disadari, Luo Qinghan makan mie. Seluruh prosesnya menatapku. Awalnya masih mencuri-curi pandang. Kemudian akhirnya terang-terangan menatapku saat makan mie. Kepalanya tidak menunduk, melainkan menjepitnya dan menyuapkannya ke mulut. Akhirnya, aku yang terus-terusan melihat ponsel juga menyadari diriku sendiri. Dengan tatapan yang mengawasiku, aku melirik ke Luo Qinghan, membuka mulut dan berhenti dari gerakan memakan mie. Kenapa kau menatapku lagi-lagi? Penampilanku saat makan terlihat bagus. Lumayanlah, tidak sebanding dengan saat kau memasak di dapur tadi yang terlihat lebih bagus. Sepatah kata dari Luo Qinghan, langsung mematikan topik yang baru saja dimulai. Di dalam ruangan kembali tercipta keheningan. Mungkin merasa agak terlalu canggung. Luo Qinghan tiba-tiba membuka mulut lagi. Orang tuamu perjalanan bisnis malam ini.
Aku tahu. Lalu kau tinggal di mana malam ini? Kembali ke asrama saja. Lebih dekat. Kenapa tidak tinggal di sini? Tidak perlu keluar rumah lagi. PFFT? Aku langsung menundukkan kepala ke dalam mangkuk. Hampir menyemburkan mie keluar. Setelah sedikit tenang, dia berkata, "Kakak, kamu bercanda? Kan?" "Tidak. Rumahku cukup besar. Ada 2 kamar tidur. 1 kosong. Pas untukmu tidur di sana." Ini bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah, kenapa aku harus tidur di sini? Aku mengangkat kepala, memandang Luo Qinghan dengan bingung. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan lagi. Sementara Luo Qinghan tetap tanpa ekspresi, berkata dengan datar, "Suami tinggal di rumah istri? Ada masalah apa?" "Sepertinya memang tidak ada masalah. Lagi pula kamu belum banyak menghafal jawaban. Tinggal di sini. Aku bisa mengawasimu." Aku benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Setelah berpikir sejenak, berkata, "Kalau begitu, aku juga tidak punya pakaian. Mandilah. Pakai punyaku saja." Aku sampai meragukan apakah aku mendengar dengan benar. "Coba dengarkan apa yang kamu katakan." Luo Qinghan sepertinya juga menyadari ucapannya kurang tepat. Dia mengulangi perkataannya dengan lengkap. "Maksudku? Kamu bisa memakai kaos dan celanaku. Untuk celana dalam, aku bisa membelikannya untukmu. Ada toko pakaian dalam di dekat kompleks. Tidak perlu seribet itu. Kenapa aku tidak kembali ke asrama sekolah saja?" Aku benar-benar tidak mengerti. Sepertinya Luo Qinghan bersikeras untuk menahanku tinggal. Aku tidak ingin menyetir malam ini. Saat Luo Qinghan mengatakan ini, matanya melirik ke samping, tidak menatapku. "Aku akan pulang naik taksi sendiri nanti malam. Setelah kamu menghafal jawabannya. Malam hari susah dapat taksi. Ujian susulan baru minggu depan. Aku bisa menghafalnya dalam beberapa hari lagi. Kalau dihafal lebih awal, apakah akan lupa?" Luo Qinghan membuka mulutnya sedikit, ingin terus mencari alasan, tapi dia tidak bisa memikirkannya. Kupikir dia tidak akan meminta lagi. Lalu aku berdiri untuk mencuci piring, tapi pantatku baru saja meninggalkan kursi. Luo Qinghan membentakku dengan keras. "Duduk untuk apa?" Aku mempertahankan posisi setengah duduk, memandangi Luo Qinghan yang wajahnya dingin dengan penuh tanda tanya. Luo Qinghan menggigit bibir merah mudanya. Entah karena malu atau marah, dia berkata, "Kenapa tidak tinggal? Di sini tidak perlu kamu keluar rumah. Kamu pulang kan lebih merepotkan?" Aku mengedipkan mata, tidak tahu harus berkata apa. Kenapa jadi marah begini? Aku tidak menolak lagi. Selalu merasa kalau aku bilang lagi, akan terjadi sesuatu yang menakutkan. "Kalau begitu tinggal di sini saja. Tapi celana dalam bisa kubeli sendiri. Aku pergi bersamamu." "Aku takut kamu tidak bisa menemukan tokonya." Aku agak sedikit tanpa kata. Diriku bukan anak 3 tahun. Mana mungkin tidak bisa menemukan toko. Bukannya takut aku kabur. Bebek mati. Perempuan keras kepala. Tapi aku tidak menyangka. Di dekat kompleks ini benar-benar ada toko pakaian dalam pria. Setelah keluar dari dalam, aku berkata pada Luo Qinghan, "Karena sudah keluar, aku akan membeli 1 set pakaian. Membeli baju harus naik mobil ke distrik pejalan kaki. Bukankah kamu bilang ribet? Pakai punyaku saja. Lagi pula bukan suruh kamu pakai rok. Pakai baju perempuan. Ini bagaimanapun juga aneh kan?" Setelah kembali, Luo Qinghan memberikan sebuah kaos putih pendek dan sebuah celana olahraga hitam. "Untukmu dan tidak ada bedanya dengan yang kamu pakaikan." Aku mengambil kaos itu dan memeriksanya dengan teliti. Sepertinya memang tidak ada yang aneh. Panjangnya juga cukup pas. Mungkin biasanya Luo Qinghan pakai untuk olahraga. Sengaja beli yang lebih besar 1 ukuran. Aku masuk ke kamar mandi dan menutup pintunya. Segera terdengar suara shower dari dalam. Luo Qinghan berdiri di depan pintu lama tidak pergi. Alasannya sederhana. Ingin melihat tapi desain rumahnya terlalu bagus. Pintu kamar mandi tertutup rapat setelah ditutup. Tidak ada yang bisa dilihat. Hanya bisa melihat bayangan seseorang di kaca buram. Tanpa ada pilihan lain, Luo Qinghan terpaksa kembali ke ruang belajar. Lanjut bekerja. Setelah mandi, aku kembali ke ruang belajar. Luo Qinghan hanya menoleh dan melihatku sebentar. Lalu menyuruhku duduk di samping untuk mempersiapkan jawaban. Sementara dia sendiri melanjutkan pekerjaannya. Selama lebih dari 1 jam berturut-turut, ruang belajar sangat sunyi. Hanya terdengar suara jari Luo Qinghan mengetik keyboard. Ketika Luo Qinghan selesai bekerja, dia menoleh dan melihat. Dengan terkejut menemukan, aku ternyata tidak tertidur. "Kamu sudah menghafal buku selama ini?" Luo Qinghan tidak percaya. Translate_text. Aku mengangguk sedikit. "Hampir selesai menghafal. Benar atau tidak?" Luo Qinghan mengulurkan tangan dan menutup laptop di depan, menanyakan beberapa pertanyaan padaku. Dia tidak menyangka aku benar-benar bisa menjawab semuanya. "Ingatanmu sebaik itu?" "Lumayanlah. Kalau serius menghafal, pasti bisa ingat." Kulihat Luo Qinghan juga sudah tidak bekerja lagi. Lalu kukatakan padanya, "Kalau begitu, aku akan tidur." Luo Qinghan melihat jam, memandangku dengan tak percaya. "Ini baru jam 9 lebih malam. Kamu bisa tidur atau tidak?" "Berbaring di kasur main ponsel." Aku menjelaskan sambil ingin tertawa. Orang modern malam hari berbaring di kasur kalau tidak main ponsel. "Main apa?" Translate_text. Tapi kata-kata itu berubah setelah sampai di "Kalau begitu pergilah. Jangan begadang terlalu larut. Besok pagi pukul 8 adalah kelas saya. Harus bangun pagi." "Saya tahu." Saya mengambil ponsel dan pergi ke kamar yang kosong, menutup pintu kamar. Luo Qinghan mengambil gaun tidur rendahnya sendiri dan masuk ke kamar mandi. Waktu berlahan-lahan berlalu, sampai larut malam. Luo Qinghan masih belum tertidur, terus berguling-guling di tempat tidur. Dia bersikeras menyimpan suami mudanya di rumah. Tapi sekarang sepertinya tidak ada bedanya dengan biasanya. Dia masih sendirian di dalam kamar tidur yang sepi. Lalu apa tujuannya?
Luo Qinghan berpikir lama tapi tidak mendapat jawaban, dan malam ini dia lagi-lagi insomnia. Tiba-tiba rasa ingin buang air kecil muncul di hati. Aku dengan bingung memakai sandal dan berlari kecil ke kamar mandi untuk buang air sejenak. Aku keluar, bersiap kembali tidur. Baru saja melangkah 2 langkah, aku sendiri bertabrakan dengan bayangan hitam. Suara erangan ringan Qinghan terdengar. Tidak lama kemudian, aku merasakan dadaku terkena percikan air dingin. Dalam kegelapan, Luo Qinghan lebih dulu berbicara. Maaf, terlalu gelap. Aku tidak melihat dengan jelas. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku kembali dulu. Luo Qinghan hanya keluar untuk minum segelas air. Tubrukan tadi membuat air di gelasnya tumpah cukup banyak. Tapi karena sangat gugup, dia sama sekali tidak menyadari hal ini. Translate_text baru saja melangkah 1 langkah. Luo Qinghan hanya merasakan kakinya terpeleset. Seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang. Di dalam pandanganku, hanya melihat bayangan hitam di depan akan terjatuh. Segera bereaksi dengan cepat. Melangkah ke depan untuk memeluk pinggang Luo Qinghan. Siapa sangka langkah ini tepat juga menginjak air di lantai. Di bawah pengaruh gaya inersia, aku memeluk Luo Qinghan bersama terjatuh ke sofa ruang tamu. Air di dalam gelas pun entah terciprat kemana. Kedua pihak dapat merasakan napas panas satu sama lain, tetapi tidak dapat melihat apapun. Suara halus benda jatuh memasuki telinga keduanya. Sebuah ponsel yang jatuh di sofa. Layar mengeluarkan cahaya, membuat kedua pihak akhirnya melihat wajah memerah masing-masing yang sudah memerah. Luo Qinghan tidak berani bergerak sedikit pun saat ponsel menyala. Hanya menatap dengan mata indah ke depan. Aku yang juga menunjukkan rasa malu di mataku pun begitu. Aku terlihat agak terpana. Butiran air yang menetes di pipi Luo Qinghan mengalir perlahan, melewati wajahnya yang sempurna, mengalir melalui tulang selangkanya yang memesona, berhenti di depan lekukan yang menggoda itu. Pada saat ini, akhirnya aku mengerti mengapa pahlawan sulit melewati jebakan kecantikan. Apalagi aku bukanlah pahlawan. Ponsel yang tergeletak di sofa, layarnya kembali meredup. Ruang tamu kembali tenggelam dalam kegelapan. Akhirnya nalarku yang mengambil alih. Aku melepaskannya. Luo Qinghan berdiri. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Luo Qinghan juga menyangga lengannya dan berdiri. Translate_text terus-menerus menarik napas dalam, menyesuaikan hati yang berdebar kencang. Kalau begitu aku akan kembali ke kamar dulu. Aku berkata dengan gugup. Tunggu sebentar. Luo Qinghan agak gagap memanggilku. Kakiku sepertinya terkilir. Bisakah kamu menolongku kembali? Kalau begitu aku akan menyalakan lampu dulu. Terlalu gelap. Jangan. Baru saja aku akan pergi. Langsung dihentikan oleh Luo Qinghan dengan suara keras. Kemudian nada bicara Luo Qinghan kembali tenang. Lampu terlalu silau. Aku menggunakan cahaya layar ponsel. Baiklah kalau begitu. Dengan memanfaatkan cahaya layar yang redup, aku membantu Luo Qinghan bangun. Tapi baru saja mengulurkan tangan, seolah-olah memelukku. Guru sedang menopangmu, bukan memelukmu. Tolong antar aku pulang seperti ini. Kedua kakiku terkilir. Dalam hati aku bertanya, lalu bagaimana kamu bisa berdiri? Karena sudah larut malam, pikiranku masih agak kacau. Setelah mengantar Luo Qinghan kembali ke kamar, aku langsung kembali ke kamar dan tidur lagi. Luo Qinghan tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang proses. Wajahnya terasa sangat panas. Di dalam pikirannya, terus mengenang rasa nyaman yang baru saja melekat padaku. Ternyata rasanya seperti ini ketika berdekatan dengan pria. Luo Qinghan masih perawan hingga usia 26 tahun. Perasaan baru yang nyaman dan menggairahkan malam ini membuatnya agak mabuk kepayang. Secara bertahap dia akhirnya merasakan kesulitan meraih bantal guling, memeluknya erat dan terlelap dalam mimpi. Keesokan harinya, Luo Qinghan terbangun oleh bunyi alarm. Ini pertama kalinya dia bangun dengan perasaan kesal karena mimpi indahnya terganggu. Kelopak matanya bergetar halus 2 kali. Setelah sedikit bergumul, membuka mata indahnya. Benar-benar lelah harus kerja shift pagi. Luo Qinghan mengeluarkan gerutuan lembut dari mulutnya. Suara keluhan. Duduk sambil memeluk bantal. Tangan kanannya bergerak tanpa sadar, menyentuh bagian yang basah, melirik ke bawah. Sudut bantal dekat mulutnya sudah basah terkena air liur. Kok aku bisa ngiler waktu tidur semalamnya? Luo Qinghan memerah wajahnya, merasa agak memalukan. Berusaha mengingat apa yang dilakukan semalam, tapi tidak terlalu jelas ingatannya. Lebih baik cuci muka dulu. Luo Qinghan melepas gaun tidurnya yang agak berantakan, menggantinya dengan gaun putih lalu pergi ke kamar mandi. Awalnya ingin membasuh muka dengan air dingin. Setelah sadar baru akan membangunkanku. Tapi saat melihat ke cermin, diri sendiri dengan rambut acak-acakan, akhirnya memutuskan merapikan dulu sebelum semua siap. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.30. Luo Qinghan buru-buru mengetuk pintu kamarku. Lini bangun. Kita akan terlambat. Tidak ada respons dari dalam. Luo Qinghan kembali mengetuk pintu lebih keras. Masih tidak mendapat respons. Karena marah, Luo Qinghan langsung mendorong pintu masuk ke kamar. Hanya melihatku menyembunyikan kepala di bawah bantal pura-pura mati. Sudah jelas sekali kalau sudah bangun. Cepat bangun. Sudah terlambat. Aku tidak bergeming. Terkubur di bawah bantal. Lanjutkan bicara. Guru Ruolau? Aku mengantuk. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Luo Qinghan berjalan ke sampingku, mendesak dengan suara keras. Tidak boleh. Aku masih harus pergi ke kelas. Aku adalah guru. Kalau begitu pergilah sendiri. Catat saja aku membolos. Setelah selesai bicara, tidak mendengar suara Luo Qinghan. Kupikir dia menyerah, bersiap untuk tidur lagi. Tiba-tiba lengan kananku digenggam oleh tangan yang ramping. Kemudian langsung ditarik bangun tanpa persiapan. Menoleh dan melihat Luo Qinghan sedang mengerutkan kening. Memandangi dirinya sendiri bangun dan membersihkan diri. Lalu pergi bersamaku ke sekolah. Membuatku menghela napas tanpa daya. Dengan sangat enggan bangun dan berjalan ke kamar mandi. Mulutnya masih bergumam berjanji akan tidur lagi nanti. Di sini aku adalah anjing. Luo Qinghan. Telinganya tajam mendengar keluhanku. Kemarahan di wajahnya langsung hilang seketika. Tidak tidur di sini. Ini tidak boleh. Luo
Qinghan datang ke pintu kamar mandi, berkata lembut padaku yang sedang menyikat gigi. Jika kamu memang terlalu mengantuk, maka tidurlah lagi sebentar. Aku mengangkat kepala melihat Luo Qinghan di cermin yang bersandar di pintu kamar mandi. Dengan wajah tanpa ekspresi, rasa kantuk langsung hilang seketika. Apalagi yang dia perbuat ini. Bukankah tadi masih marah-marah? Qinghan melihat ekspresi terkejutku, lalu menambahkan, kali ini aku tidak akan mencatatmu bolos kelas. Tidur yang cukup sangat diperlukan. Aku terkejut sampai mulutku menganga. Mengambil sikat gigi dan menoleh ke belakang. Memandangi Luo Qinghan dengan tak percaya dan mengeluarkan pertanyaan jiwa. Kamu tidak apa-apa? Aku pasti tidak apa-apa. Luo Qinghan kebingungan ditanya olehku. Kalau begitu apa aku masih bermimpi? Setelah aku selesai bicara, dalam pandanganku yang terkejut, Luo Qinghan perlahan mendekat, mengulurkan tangan kanan mencubit pipiku, menarik-narik. Kenapa kamu menarik pipiku? Sakit tahu. Bukannya kamu ragu apakah sedang bermimpi atau tidak? Aku buktikan untukmu. Luo Qinghan melepaskan tangannya yang halus dan indah kemudian mengusap-usap lembut bagian wajahku yang memerah karena dicubit. Sangat sakit? Itu tidak. Di bawah sentuhan tangan Luo Qinghan, wajahku berhasil berubah dari sedikit merah menjadi seluruhnya memerah. Aku akan terlambat. Aku pergi dulu. Kalau kamu mengantuk, lanjutkan tidur saja. Luo Qinghan menarik kembali tangan kanannya, mengambil tasnya sendiri dan bersiap pergi. Setelah aku terdiam sejenak, segera berkata, tunggu sebentar, aku akan siap segera. Aku segera mempercepat gerakan tanganku. Kurang dari 1 menit menyelesaikan proses, menggosok gigi dan cuci muka. Tiba di depan pintu, Luo Qinghan memandangku dengan bingung, bertanya, kamu tidak mengantuk lagi? Aku mengangguk. Siapa yang masih mengantuk setelah semua ini? Bahkan jika kepala biara datang, dia akan segera melafalkan sutra Buddha 3 kali. Aku memakai sepatu, mengangkat kepala, tapi melihat Luo Qinghan masih berdiri di sana, sama sekali tidak terlihat buru-buru. Jujur, kamu tidak buru-buru lagi. Luo Qinghan tidak menjawab pertanyaanku, malah balik bertanya padanya. Apakah kamu masih tidur di sini malam ini? Apa hubungannya dua pertanyaan ini? Luo Qinghan mengira aku tidak mendengar. Pandangan mata menatap ke tempat lain, lalu mengulanginya dengan suara rendah. Apakah kamu masih akan tidur di sini malam ini? Seharusnya kembali tidur di asrama. Aku sekarang dalam keadaan benar-benar bingung. Tidak tahu apa yang sedang dilakukan Luo Qinghan. Menunggu sampai jawabannya. Luo Qinghan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi wajahnya juga tidak berubah. Mengambil tasnya dan membuka pintu keluar. Aku mengangkat bahu dengan bingung. Tidak tahu kenapa Luo Qinghan tiba-tiba berperilaku aneh. Wanita yang aneh. Karena waktunya sudah cukup lama tertunda. Setelah keluar, Luo Qinghan langsung mengantarku ke kelas dengan mobil. Kami berdua berjalan cepat, masuk ke kelas satu demi satu, membuat semua orang di bawah sangat terkejut. Konselor Luo ternyata sampai persis tepat waktu ke kelas. Lin Yi ternyata datang untuk kelas pagi jam 8. Mereka berdua datang bersama. Aku tidak menghiraukan pandangan aneh mereka. Sudah setengah menjadi orang yang berpengalaman di masyarakat. Aku sudah lama terbiasa berjalan secara alami ke barisan terakhir. Duduk bersama teman baikku, Luoye. Baru saja duduk, Luoye langsung terkejut dan berbisik padaku. Wah, kamu ini ternyata datang ke kelas pagi jam 8. Matahari hari ini juga tidak terbit dari barat. Aku tidak ingin menghiraukannya. Meletakkan kedua lengan di atas meja, menggeliatkan pantat, menyesuaikan posisi yang nyaman. Lalu kepala langsung terbenam. Mulai tidur. Awalnya aku sudah bangun, tapi kecenderungan menghipnotis dari pelajaran komputer cepat sekali membangkitkan rasa kantuk. Tanpa sadar benar-benar tertidur bersandar di meja. Luoye tidak memanggilku lagi. Dia saat ini sangat penasaran. Luo Qinghan yang biasanya sangat ketat, hari ini seolah tidak terlihat. Tiba-tiba daun jatuh. Teringat beberapa waktu lalu aku tiba-tiba. Sedangkan Luo Qinghan si gadis dingin sebelumnya juga lajang. Keduanya hari ini masuk kelas bersama. Jangan-jangan untuk memverifikasi dugaan. Daun jatuh meniru caraku. Pura-pura tidur. Bertaruh tidak lama lagi. Luo Qinghan akan datang di sampingnya. Daun jatuh bersemangat dalam hati. Aduh, benar-benar suami istri ya. Suami tidur tidak perlu diurus. Siapa sangka Luo Qinghan kali ini berbeda dari biasanya. Tidak langsung menandai daun jatuh absen, melainkan menusuk daun jatuh dengan pena. Membangunkannya. Mengingatkan dengan suara dingin untuk tidak tidur di kelas. Daun jatuh duduk. Pandangan melirik ke bawah melihatku. Luo Qinghan melanjutkan. Jangan pedulikan dia. Semua kelasnya semester lalu masih belum lulus. Luo Ye merasa sepertinya tidak ada yang terlalu aneh. Lagi pula aku sudah membolos begitu banyak kelas Luo Qinghan semester lalu. Wajar saja kalau dia malas mengurusku. Waktu istirahat antar kelas, Luo Ye membangunkanku yang sedang tidur. Mengungkapkan kebingungan dalam hatinya padaku. Kenapa kamu hari ini pergi kelas bersama dosen wali Luo? Aku menyangga kepala dan menjelaskan dengan santai. Kebetulan ketemu di jalan menuju kelas jadi datang bersama. Apa anehnya? Ini sepertinya cukup masuk akal. Luo Ye merasa mungkin dirinya terlalu banyak berpikir. Lagi pula seorang profesor cantik yang tegas dan serius. Seorang pemalas tingkat super. Kurang cocok untuk bisa akur. Yi Luoye melihat ini juga meninggalkan ruang kelas. Translate_text pergi keluar untuk merokok sebatang. Menyegarkan pikiran sebentar. Jam 8 pagi masih sangat menyiksa bagi mahasiswa. Orang di dalam kelas juga sangat sedikit. Aku mengeluarkan ponsel. Baru saja melihat sebentar. Secangkir susu kedelai dan satu kotak xiaolong bao diletakkan di depan kami. Dengan terkejut mengangkat kepala memandang. Langsung melihat Luo Qinghan sendiri juga memegang secangkir susu kedelai. Sedang meminumnya. Makanlah sarapannya. Tidak sarapan tidak baik untuk lambung. Luo Qinghan berbicara dengan nada datar kepadaku. Mendengar kalimat ini, jantungku seakan berhenti berdetak sebentar. Napas pun terhenti sebentar. Aku sudah tidak ingat apakah ada orang yang pernah mengatakan hal serupa kepadaku. Setidaknya dalam lebih dari 4 tahun terakhir tidak ada. Aku segera keluar dari kekagetan. Wajah Luo Qinghan tidak menunjukkan perubahan. Hanya mendesak,
Cepat makan, sebentar lagi masuk kelas. Aku mengambil sebuah bakpao kecil dengan sumpit sekali pakai, memasukkannya ke mulut. Gigitan pertama, kuah panas di dalamnya meledak, membuatku buru-buru menutup mulut, memutar kepala hampir menyembur. Aduh, kok panas banget sih? Aku bergumam dengan mulut tertutup. Luo Qinghan melihat aku kepanasan, ingin mengulurkan tangan, tapi lengannya baru saja terangkat sedikit, lalu diturunkannya lagi. Maaf, aku lupa mengingatkanmu. Ini adalah bakpao kepiting yang baru dibeli. Agak panas. Aku menggelengkan kepala. Tampaknya tidak apa-apa. Berbalik bersiap untuk terus makan. Namun tepat pada saat ini, sebuah bakso kuah telah dijepit dengan sumpit, didekatkan ke mulutku. Sudah kutiup dengan mulut. Kali ini seharusnya tidak terlalu panas. Luo Qinghan berkata sambil mendorong sumpitnya lebih dekat. Bakso kuahnya hampir menempel di bibirku. Pemandangan ini membuat otakku berhenti berpikir. Mungkin karena terlalu banyak informasi hingga hangus, tanpa dikendalikan oleh otak. Dengan perlahan kubuka mulutku, menggigit bakso kuah itu. Benar-benar tidak membakar mulut. Kuahnya hangat, tepat membuatku merasakan rasa asli bakso kuah kepiting. Kemudian Luo Qinghan menjepit satu lagi. Pertama ditiupnya sebentar dengan mulutnya, lalu disuapkan ke mulutku. Yang ketiga juga begitu. Saat yang keempat, otakku mulai berfungsi lagi. Menyadari ini masih di kelas. Masih ada orang lain. Orang di seberang adalah sialku sendiri. Aku segera mengambil sumpit dari tangan Luo Qinghan. Guru? Aku bisa makan sendiri. Luo Qinghan mengangguk, mengambil secangkir susu kedelainya dan pergi. Seolah semua yang tadi sangat biasa. Pagi hari pun cepat berlalu. Setelah makan kembali ke asrama, baru saja bersiap main game. Langsung menerima telepon dari ayahku. Lin Ye, ayah tua cari aku buat apa? Dasar anak kurang ajar. Ayah saja tidak dipanggil ya? Aku belum menghitung denganmu. Masalah kamu menjualku ke wanita itu? Translate_tag. Cari aku buat apa? Dari awal ku beritahu kerja kasar. Aku nggak mau loh. Kerja kasar juga nggak perlu kamu siapi binatang. Suruh kamu pulang buat ngelakuin sesuatu. Apa sih hal penting? Aku dengar sudut mulutku kedutan. Kamu misterius-misterius lagi mau nakali aku ya? Seperti kata pepatah, sekali kena gigit ular, 10 tahun takut sama tali sumur. Aku dengar ayah lagi buat misterius. Pasti nggak ada hal baik. Lin Ye jelasin ke aku dan suruh aku cepat pulang. Cuma pindahin barang, bisa nakalin kamu apa? Itu kan kerja kasar. Barangnya sedikit, itu barang-barang kamu. Jadi suruh kamu balik. Oke lah, aku ambil HP dan keluar. Di kepala mikir, buat apa pindahin barang sendiri? Setelah kembali ke kompleks dengan taksi, aku melihat mobil putih yang cukup familiar di tempat parkir, tapi tidak terlalu dipikirkan, melainkan bergegas kembali ke rumah. Begitu masuk ke dalam rumah dan hendak memanggil Lin Ye, aku melihat Luo Qinghan sedang duduk di sofa depan pintu rumahnya. Halo? Lau? Dek, secara refleks aku mengubah nada bicara, menyapa Luo Qinghan. Sementara di dalam hati sudah mulai kesal dengan ayah murahan sendiri. Apalagi yang mau dilakukan si tua ini? Kenapa tidak memberitahuku kalau wanita ini ada di rumah? Tepat saat aku bingung, Lin Ye keluar dari kamar dan langsung mendorong sebuah koper ke hadapanku. Pakaianmu sudah kusiapkan untukmu. Aku membelalakan mata melihat Lin Ye yang sedang minum teh di ruang tamu. Kau mau mengusirku dari rumah? Tunggu dulu, kau punya hak untuk itu? Ibu juga belum bilang apa-apa. Saya ingat rumah ini memang ibu yang berkuasa. Lin Ye meletakkan cangkir teh, duduk di kursi, mengatakan dengan senyum di sudut bibirnya. Apa maksudnya mengusirmu? Sekarang kamu sudah menikah dengan Xiao Qing. Sudah seharusnya kalian berdua hidup bersama. Aku agak gagap melihat Lin Ye, lalu melihat Luo Qinghan di sofa. Baru saat ini aku menyadari, aku lagi-lagi dijual oleh si tua itu. Luo Qinghan berdiri, berkata dengan senyum kepada Lin Ye. Kalau begitu aku bawa Lin Ye pulang. Lin Ye mengangguk sambil tersenyum. Terlalu resmi. Baik. Luo Qinghan mengubah ucapannya dengan tersenyum. Ayah, kami pulang dulu. Aku sudah terkejut sampai berkedip-kedip. Bukan? Papi, bukankah panggilannya agak terlalu lancar saat aku masih dalam keadaan syok? Tangan Luo Qinghan sudah memegang gagang koper. Ayo pergi, sore ini tidak ada kelas, tidak perlu kembali ke kampus. Aku pasrah, sekarang hanya bisa mengikuti Luo Qinghan pergi. Hanya saja sebelum keluar rumah, aku memutuskan untuk balas dendam pada ayahku. Aku mengeluarkan ponsel, memunculkan nomor telepon ibuku Suya, menggoyangkannya ke arah Lin Ye, lalu membuat gerakan menyayat leher. Orang tua? Malam ini kau tunggu saja berlutut di papan cuci. Lin Ye sampai tersedak minum tehnya. Anak durhaka, berani-beraninya kau. Dada, aku menutup pintu dan langsung pergi. Naik ke mobil Luo Qinghan, kembali ke tempat tidur semalam. Setelah masuk ke dalam rumah, Luo Qinghan melepas sandal di kakinya, berjalan masuk dengan kaki telanjang. Guru, tidak pakai sandal? Aku mengingatkan Luo Qinghan. Luo Qinghan berbalik dan berhenti, menatapku dan berkata, sekarang cuaca panas? Jadi tidak pakai. Aku tidak menjawab. Pandangan tak terkendali melihat ujung rok putih. Sepasang betis putih mutiara yang terlihat di bawahnya. Tapi segera mengalihkan pandangan. Tidak boleh lihat. Tidak boleh lihat. Ini jebakan. Aku melihat wajah Luo Qinghan, bersiap mengatakan sesuatu. Pandangan samping kembali memperhatikan ujung rok putih yang sepertinya bergerak halus. Lalu mata kembali tak terkendali melihat ke bawah. Melihat ujung jari kaki kanan Luo Qinghan yang halus menghadap tanah. Lututnya sedikit tertekuk. Translate_text. Dan bersandar pada kaki kiri yang tegak di samping. Pejabat mana yang tahan menghadapi cobaan seperti ini? Hanya melamun selama beberapa detik. Aku segera memukul diriku sendiri dengan keras dalam pikiran. Memulihkan akal sehat. Luo Qinghan tentu saja memperhatikan pandanganku. Gigi sedikit menggigit bibir bawah, berusaha menahan sudut bibir yang ingin naik. Menahan sebentar sebelum akhirnya berbicara padaku. Aku akan kembali ke ruang belajar dulu. Kamu rapikan kamar dan pakaianmu sendiri. Kakak,
Mengapa kamu harus memaksaku tinggal di sini? Aku tahu ayahku pasti tidak tiba-tiba memikirkan hal ini. Kemungkinan besar Luo Qinghan yang mengusulkan padanya. Bukankah aneh jika suami istri tidak tinggal bersama? Lagi pula aku dan kamu tidak tidur di kamar yang sama. Anggap saja seperti berbagi sewa. Aku pikir juga masuk akal. Setelah dipikir-pikir, seolah-olah kebenaran selalu berada di pihaknya. Saat aku sedang merenung, Luo Qinghan melanjutkan, dan jangan selalu sekali memanggil dengan satu sebutan, lalu sekali memanggil guru. Mana ada begitu banyak sebutan untuk satu orang? Lalu panggil apa? Aku membuka matanya sedikit dan menatap Luo Qinghan, menunggu jawabannya. Yang terakhir setelah berpikir sejenak, di rumah memanggil guru terlalu aneh, seperti yang dibicarakan sebelumnya. Panggil aku kakak. Di sekolah memanggil kakak apakah tidak terlalu tepat? Aku merasa agak aneh. Di sekolah panggil saja Kak Luo. Sudah diputuskan begitu, tidak memberiku kesempatan menolak. Luo Qinghan berbalik dan masuk ke ruang belajar. Meskipun aku merasa helpless, tapi tidak terlalu dipikirkan. Hanya sebuah panggilan saja. Dan memanggil kakak sepertinya bagus. Hubungan adik kakak agak seru ya. Aku menggelengkan kepala dengan keras. Apa yang sedang kupikirkan? Pasti karena terlalu lama bersama si Sinting Luoye. Kedepannya tinggal di sini saja. Ya tinggal di sini cukup baik. Tempat tidurnya juga besar. Tidak perlu pulang ke rumah. Mendengar ibu mengomel. Setelah selesai bicara sendiri, aku menyeret koper masuk ke kamar milikku sendiri. Setelah membereskan, tanpa terasa sudah sore. Aku dan Luo Qinghan memasak mie kuah untuk makan. Lalu aku kembali ke kamar bersiap main game sebentar. Awalnya ingin mengajak Luoye, tapi dia membalas sibuk lalu tidak ada kabar lagi. Aku menduga kemungkinan besar ini lagi. Berdiskusi rahasia kehidupan dengan adik perempuan di hotel. Dua orang lainnya di asrama juga sudah beberapa hari tidak login. Setelah bermain satu round sendirian, rasanya tidak ada semangat lagi. Yang paling dibutuhkan dalam bermain game bukanlah komputer dengan konfigurasi bagus, tapi teman yang bisa diajak main bersama. Kalau tidak, sangat membosankan. Ku taruh laptop di samping, ambil baju tidur dan pergi mandi. Lebih dari 10 menit kemudian, aku keluar dengan rambut setengah kering. Kebetulan saat itu Luo Qinghan juga membuka pintu keluar dari ruang belajar. Kami saling memandang. Luo Qinghan yang pertama berbicara. Baju tidurmu lucu sekali. Aku refleks menunduk melihat. Baju tidur ini dibeli awal tahun. Dominan warna biru putih. Ada motif kartun. Aku angkat kepala dan tersenyum pada Luo Qinghan. Bukankah pria maco suka hal-hal yang imut? Kamu kan bukan pria maco. Jadi piyamaku biru putih, bukan merah muda. Setelah berkata begitu, aku melanjutkan berjalan ke kamar. Aku kembali ke kamar. Luo Qinghan hanya menjawab singkat. Setelah aku masuk ke kamar, melihat pintu yang tertutup, dia bergumam dua patah kata. Gua kenapa cepat-cepat pergi? Sangat imut. Biarkan aku memelukmu sebentar. Kakak tidak akan memakanmu. Luo Qinghan mencibirkan bibir lalu menuangkan segelas air. Kembali ke ruang belajar setelah itu, hingga mendekati tengah malam. Saat dia selesai mandi dan bersiap tidur, tidak juga bertemu denganku lagi. Saat kembali ke kamar untuk beristirahat, Luo Qinghan sesaat ternyata ingin membuka pintu kamarku. Tapi pikiran ini segera dia hapus. Hidup beberapa hari berikutnya berjalan sangat normal. Percakapan antara mereka berdua juga tidak banyak. Seperti yang dikatakan Luo Qinghan, mereka berdua bisa dianggap sebagai hubungan sewa bersama. Senja hari Jumat, aku baru saja bersiap pulang. Luoye langsung mencariku, menyuruhku menemaninya minum. Dia terlihat agak murung. Aku agak terkejut. Ini pertama kalinya sejak mengenal Luoye lebih dari setahun. Aku melihatnya dalam keadaan seperti ini. Aku memutuskan untuk menemaninya minum. Datang ke sebuah bar kecil yang biasa. Luoye dan aku duduk di bangku panjang di depan bar, menunggu minuman dihidangkan. Pukul 9 malam aku menerima pesan dari Luo Qinghan. Kok belum pulang juga? Aku akan pulang agak terlambat malam ini. Luo Qinghan membalas kemudian tidak ada kabar lagi. Aku juga mengubah ponsel ke mode senyap. Bartender mengulurkan 2 gelas brandy. Aku dan Luoye serentak menghabiskannya sekali teguk. Luoye berhenti sejenak, memesan 1 gelas lagi. Kamu masih mau? Temani sebentar. Lalu 2 gelas brandy lagi diantar ke depan kami berdua. Kali ini tidak dihabiskan sekaligus. Luoye memegang gelas tanpa bergerak. Aku menyesap sedikit, membuka topik pembicaraan. Ada apa denganmu? Suasana hati tidak baik. Aku bertemu mantan pacarku. Luoye menjawab singkat beberapa kata kemudian, mengangkat gelas, langsung minum setengahnya. Setelah hening sejenak, di bawah pengaruh alkohol, mulainya terbuka. Namanya Siamuyu. Kami sudah kenal sejak SD. Kami masuk SMP yang sama, lalu diterima di SMA yang sama, dan bahkan selalu sekelas. Di usia SMA yang penuh semangat itu, aku mengungkapkan perasaan pada gadis ini. Kuingat wajahnya memerah sepanjang hari itu, sampai saat pulang sekolah malam hari. Baru diam-diam mengatakan sebuah baik yang takkan kulupakan seumur hidup. Kenangan yang terus-menerus membuat senyum di wajah Luoye terlihat bahagia, tapi kemudian wajahnya kembali tenang. Lulus SMA, kami sudah dewasa. Aku ingin membawanya untuk menikah. Orang tuaku kebetulan juga pulang. Aku memberitahu mereka hal ini, tapi mereka tidak setuju. Bahkan ingin mengirimku kuliah ke luar negeri. Karena itu aku bertengkar hebat dengan mereka. Keesokan harinya aku langsung mencari Natsume, ingin langsung menikah dengannya. Tapi dia malah bilang sudah menikah. Aku tidak percaya. Kurasa dia membohongiku. Tapi ketika seorang pria berdiri di sampingnya, aku terkejut. Suara daun jatuh mulai terdengar terseduh-seduh. Aku hampir tidak bisa menarik napas. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya meninggalkan kata-kata doa untuk mereka. Setelah pulang, aku langsung bertengkar dengan orang tuaku seharian. Aku tahu pasti ini ulah mereka. Tapi apalagi yang bisa dilakukan? Dia sudah menjadi istri orang lain. Itu kenyataan. Aku membenci orang tuaku. Aku tidak mendengarkan mereka. Saya memilih universitas akselerasi yang sama dengan Siamuyu. Mereka menyuruhku pergi berkenalan dengan wanita yang sudah mereka pilih. Aku belum pernah pergi. Mereka mendesakku untuk menikah. Aku memang sengaja tidak mau menikah. Mereka bilang aku tidak punya keahlian. Ada yang memarahiku sebagai pelayan
Bau. Mau bilang apa terserah mereka. Aku tidak peduli dengan Luoye. Setelah berkata, menghabiskan sisa brandy di gelas lalu memesan satu lagi. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Setelah menemani Luoye minum 2 gelas lagi, lawannya mulai tidak sanggup menahan. Aku menyangga Luoye meninggalkan bar, memanggil taksi mengantarnya kembali ke sekolah. Aku pun pulang ke rumah. Saat tiba di gerakan perumahan, mabuknya semakin menjadi. Meskipun pikiran masih sangat sadar, tapi berjalan sudah agak goyah. Dengan susah payah sampai di depan pintu. Baru saja mengeluarkan kunci, pintu langsung terbuka. Luo Qinghan yang berlari keluar langsung bertabrakan denganku. Aku sendiri sudah pusing. Secara refleks ingin menyangga Luo Qinghan. Hasilnya malah sendiri jatuh ke belakang. Justru Luo Qinghan langsung menyadari. Satu tangan memegang bingkai pintu. Satu tangan memegang lenganku. Menahanku. Membaui bau alkohol di tubuhku. Luo Qinghan sedikit mengerutkan kening. Membuka mulut bertanya. Kamu minum alkohol? Teman sekamar mengajak minum 2 gelas. Aku berpegangan pada pintu masuk ke dalam rumah. Luo Qinghan tidak tenang. Tidak melepaskan. Genggam lenganku. Sampai aku duduk di sofa. Baru dia melepaskannya. Lalu aku mengirim pesan. Kenapa kamu tidak membalas juga? Aku kemudian mematikan suara. Lupa menyalakannya. Aku akan ambilkanmu segelas air hangat. Minum untuk menyadarkan diri dari mabuk. Luo Qinghan pergi ke dapur mengambilkan segelas air hangat untukku. Disodorkan ke tanganku. Tidak perlu minum sebanyak ini walau sedang tidak bahagia. Menghilangkan kesedihan dengan minum. Tidak berguna. Juga merusak tubuh. Setelah minum sejumput rasa pusingku agak membaik. Aku tahu tidak berguna. Tapi aku tidak bisa biarkan dia minum sendirian saja. Mulut Luo Qinghan bergerak sedikit. Terbuka sebentar lalu menutup kembali. Lalu mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Waktu sudah lewat jam 10 malam, hampir tengah malam. Kamu bisa mandi sekarang? Aku mengangguk. Kamu istirahat saja. Aku akan duduk di sini sebentar lalu mandi. Luo Qinghan, tunggu aku minum air. Setelah mengambil gelasnya, kembali ke kamarku. Meninggalkan pintu agak terbuka, berbaring di tempat tidur. Baru saja pergi. Terlalu terburu-buru. Dia mengenakan gaun tidur tanpa tali dan langsung keluar mencari aku. Tidak disangka begitu keluar langsung bertabrakan denganku. Luo Qinghan melihat ponsel sebentar lalu bersiap mematikan lampu. Tiba-tiba menyadari sepertinya tidak ada suara sama sekali di ruang tamu. Menarik kembali tangan yang akan mematikan lampu. Luo Qinghan datang ke pintu kamar dengan kaki telanjang. Dengan lembut membuka pintu yang tertutup longgar. Mengulurkan kepala untuk melihat ruang tamu. Hanya melihatku sudah terjatuh di sofa. Menutup mata dan tertidur. Melihat ini Luo Qinghan membuka pintu sepenuhnya dan keluar. Memandangku yang masih tercium bau alkohol. Sedikit mencibirkan bibir. Sudah bilang, nanti mandi. Kenapa malah tidur di sini? Luo Qinghan pergi ke kamar mandi. Menuangkan air hangat ke dalam baskom. Mencelupkan handuk ke dalamnya lalu memerasnya. Datang ke sisi sofa. Sedikit membungkuk untuk membersihkan wajahku. Menarik kembali lengan. Luo Qinghan duduk di sofa. Memandangi aku yang tertidur di samping. Anak kecil ini putih bersih dan cukup tampan. Translate_text. Tapi mengapa wajah yang masih kekanak-kanakan? Membawa aura preman yang tidak kecil. Luo Qinghan menopang dagunya sambil berpikir. Sejujurnya dia lebih menyukaiku sebagai adik kecil yang bodoh. Meski sekarang setiap kali dia menunjukkan ekspresi marah, aku juga akan patuh. Hanya saja jika dia adalah adik bodoh, maka dia bisa dengan mudah melakukan banyak hal. Misalnya melatihnya sedikit. Tidak. Kenapa jadinya aku seperti serigala betina yang haus? Luo Qinghan menggelengkan kepala dengan keras. Rambut indah di kedua sisinya terayun-ayun, seperti gendering kecil. Berusaha mengusir pikiran mesum dari kepalanya. Tanpa sadar rambutnya tidak sengaja menyentuh wajahku, membangunkanku. Aku membuka kelopak mata yang berat. Luo Qinghan segera menghentikan gerakan menggeleng kepalanya. Begitu teringat bayangan-bayangan tak senonoh yang terlintas dalam pikirannya tadi. Wajahnya langsung diselimuti rona merah delima. Dia berpura-pura tenang. Kenapa kamu tertidur di sofa? Cepat mandi. Kembali tidur di kasur. Kepalaku masih terasa agak berat. Menopang diri bangkit dari sofa. Kembali ke kamar. Mengambil baju tidur. Bersiap masuk ke kamar mandi. Hati-hati. Jangan sampai nanti mandi jatuh di dalam. Aku tidak bisa membantu mengangkatmu tidak. Sekarang kondisiku jauh lebih baik daripada tadi. Aku masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian terdengar suara gemericik air pancuran. Meski mulutku bilang kalau aku jatuh, Luo Qinghan tidak akan membantu. Tapi Luo Qinghan tetap duduk di ruang tamu menungguku. Tidak lama setelah mandi, Lin Yusheng berhenti. Hanya 2 menit kemudian, aku sudah berjalan dengan piyama yang agak miring-miring. Rambut masih basah kuyup. Rambutmu tidak dikeringkan langsung tidur? Tidak apa-apa? Lagi pula besok tidak masuk sekolah. Rambut kusut ya biarlah kusut. Aku sudah tidak peduli. Tidak boleh. Selama begini bisa merusak kulit kepala. Luo Qinghan bangun menghalangiku. Aku bantu keringkan. Kembali ke kamar mandi. Aku bahkan belum sempat menolak. Luo Qinghan sudah mendorong punggungku masuk ke kamar mandi. Menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan rambutku. Tinggi tubuhnya tidak jauh beda denganku. Cukup menjulurkan lengan bisa mengeringkan rambutku. Masih agak pusing. Aku merasakan angin panas dari pengering rambut. Serta sentuhan tangan kecil Luo Qinghan yang membelai kepalaku. Rasanya cukup enak dibelai kepala. Tapi setelah Luo Qinghan mengeringkan sebentar, tangannya agak pegal mengangkat. Luo Qinghan agak tidak tahan. Menurunkan lengan untuk bersantai sebentar. Dan berkata padaku, kamu sedikit membungkuk dan merendah. Tanganku agak pegal mengangkat. Aku merasa
merasa sensasi tadi sangat nyaman, lalu sangat patuh sedikit membungkuk. Tapi aku berdiri mempertahankan posisi membungkuk seperti ini. Cepat lelah. Luo Qinghan juga merasakannya. Lalu dia kembali menurunkan pengering, beralih ke belakangku. Aku sedikit memicingkan mata, menikmati perasaan ini, tidak menyadari keanehan. Mengira Luo Qinghan hanya tangannya yang pegal lagi, sampai tiba-tiba merasakan pinggangku dilingkari lengan ramping. Diikuti setelahnya, punggungku merasakan kehadiran tubuh harum mendekatiku, ditambah dua benda lembut menempel padaku. Terlihat sangat aneh, apalagi posisi pria depan wanita belakang. Seketika wajahku memerah dengan kecepatan kasat mata. Dengan malu menoleh memandang kakak Luo Qinghan. Kakak sedang apa? Bukannya kakak lelah membungkuk? Aku memelukmu sambil membungkuk jadi tidak lelah. Luo Qinghan berkata sambil mendorong kepalaku dengan lembut, memutar kepala kembali. Wajah Luo Qinghan dipenuhi senyuman. Menggendong si kecil sungguh nyaman. Wajahku merah seperti kesemek. Kepala sepertinya semakin pusing. Sulit membedakan apakah karena alkohol atau karena dipeluk oleh Luo Qinghan seperti ini. Menyebabkan beberapa menit berlalu lagi. Luo Qinghan melepaskan pelukannya. Aku sudah baik-baik saja. Wajahku memerah. Sementara bingung harus berbuat apa. Sendiri sudah jomblo selama lebih dari 20 tahun. Baru saja dipeluk oleh wanita cantik dingin yang 8 tahun lebih tua. Diam cukup selama 10 menit. Lagu ini siapa yang bisa tetap tenang? Luo Qinghan memandiku yang terdiam dan memerah. Lalu mengulurkan tangan mengelus kepalanya, bertanya dengan lembut, masih pusing? Dengan bodohnya aku menjawab, sekarang otakku sudah berhenti berpikir, melihatku yang kini tampak tolol. Sudut bibir Luo Qinghan sedikit terangkat. Adik kecil yang penurut memang paling baik. Di benak Luo Qinghan tiba-tiba muncul ide jahat. Diam-diam menggunakan tangan kiri untuk meletakkan ponselnya di belakang, mengaktifkan fungsi rekaman. Sekarang pusing-pusing. Apakah sangat tidak nyaman ya? Kedepannya tidak boleh minum terlalu lama lagi. Tangan kanan Luo Qinghan terus membelai kepalaku, seperti kakak perempuan yang menasihati adik laki-laki. Aku juga dengan patuh menganggukkan kepala. Bisakah kamu jamin akan mendengarkan perkataanku? Kalau tidak, besok setelah mabuknya hilang, kamu lupa lagi bagaimana? Aku jamin akan mendengarkan perkataan kakak. Luo Qinghan hampir tidak bisa menahan senyumannya. Masih ingat memanggil kakak ya? Sungguh patuh. Sekarang tidur yuk. Sudah larut. Aku patuh mengangguk. Selamat malam, Kak. Luo Qinghan mengantarku kembali ke kamar, lalu mengeluarkan ponsel yang selama ini disembunyikan di belakangnya, mematikan fungsi perekaman. Sayang, sekarang kamu punya celah di tanganku. Kembali ke tempat tidurnya sendiri. Luo Qinghan sangat bersemangat, memeluk bantal guling dan bergoyang-goyang di atas tempat tidur. Rasanya sangat nyaman memeluk si kecil. Aku sangat ingin memeluknya sampai tertidur. Tak terasa berapa lama telah berlalu. Luo Qinghan masih sama sekali tidak mengantuk. Sepertinya dia mengalami insomnia. Bagaimana kalau tidak bisa tidur? Luo Qinghan juga pernah beberapa kali mengalami insomnia sebelumnya. Biasanya dia memilih untuk bangun dan mencari kegiatan. Tapi malam ini dia tidak punya keinginan itu. Dia ingin tidur lebih awal. Kalau tidak, besok tidak bisa bangun. Besok adalah akhir pekan. Semuanya akan dihabiskan di rumah. Setelah berpikir sejenak, Luo Qinghan mengambil ponselnya, membuka rekaman, langsung menarik progres bar ke detik-detik terakhir. Suaraku yang lembut karena mabuk terdengar lagi. Selamat malam, kakak. Tidak lama kemudian, Luo Qinghan tertidur sambil memeluk bantal dengan satu tangan memegang ponsel. Keesokan harinya untuk pertama kalinya Luo Qinghan tidur sampai hampir siang. Saat dia terbangun dalam keadaan setengah sadar, perutnya sudah agak lapar. Dengan rambut indah yang agak berantai, Luo Qinghan tidak banyak berpikir, langsung pergi membuka pintu kamarku. Dalam kesadarannya, aku masih adik yang penurut seperti semalam. Luo Qinghan datang ke sampingku, langsung membungkuk mendekati wajahku, mengulurkan tangan kecilnya dan menepuk-nepuk lembut pipiku. Anak kecil, bangun. Sudah hampir siang. Aku membuka mata yang terasa berat. Wajah di depan mata perlahan menjadi jelas. Setelah melihat itu Luo Qinghan, aku kaget dan membuka mata lebar-lebar. Menyadari wajah kami hampir saling menempel. Aku buru-buru duduk, ingin menjauh sedikit, tapi gerakanku terlalu kasar. Dahi kami langsung berbenturan. Luo Qinghan menutupi dahinya sambil berdiri tegak, badan bergoyang-goyang. Sementara aku juga menutupi dahi dengan satu tangan, dan bertanya pada kakak Luo Qinghan, kenapa kakak masuk ke kamarku? Panggil kakak. Luo Qinghan melepaskan tangan yang menutupi dahinya. Wajahnya tampak agak marah. Dia menginginkan aku yang penurut seperti semalam. Sudah hampir siang. Aku datang untuk membangunkanmu, tapi tidak perlu sedekat ini. Kan? Aku hampir ketakutan setengah mati tadi. Luo Qinghan berdiri di samping tempat tidur. Dengan nada yang kembali seperti biasa, dia berkata, aku takut kalau membangunkanmu dengan keras bisa membuatmu bangun dengan marah. Aku akan pergi ke kamar mandi dulu untuk bersiap. Kamu ganti baju.